teman-teman. Nama saya Syakila, asal kelas IKN 4 dengan NIM 0801242144. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi saya, yaitu tentang hakikat bahasa. Kita akan memasuki dengan pengertian. Pengertian hakikat bahasa menurut Keraf tahun 2001, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, jadi dapat kita simpulkan, hakikat bahasa yakni sebuah alat komunikasi verbal yang digunakan manusia dalam menjalani kehidupannya dan mempunyai sistem dengan pola tertentu, teman-teman. Baiklah, kita akan memasuki sifat-sifat bahasa yang dibagi menjadi 5, yaitu sifat bahasa yang pertama, bahasa sebagai sistem, yaitu bahasa harus tersusun secara teratur supaya dapat dimengerti oleh sesama penutur bahasa. Komponen-komponen yang membentuk sistematis bahasa dapat berupa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sifat bahasa yang kedua, bahasa merupakan lambang berwujud bunyi yang disebut sebagai bunyi bahasa dan memiliki makna yang pasti. Sifat bahasa yang ketiga, bahasa bersifat dinamis dan akan mengikuti perkembangan zaman. Contohnya kayak bahasa gaul, bucin, atau move on. Nah, itu artinya bahasa mengikuti perkembangan zaman, teman-teman. Sifat bahasa yang keempat, bahasa bersifat manusiawi, yaitu berarti bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki oleh manusia saja, sementara hewan dan tumbuhan tidak dapat melakukannya. Bahasa yang kelima yaitu bahasa itu beragam, contohnya bahasa Jawa dan bahasa Batak. Nah, kita masuk ke fungsi-fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu ada 5, teman-teman. Fungsi bahasa yang pertama sebagai sudut pandang penutur, fungsi bahasa kedua sebagai pendengar, fungsi bahasa ketiga sebagai topik, fungsi bahasa yang keempat sebagai kode, dan fungsi bahasa yang kelima sebagai amanat pembicaranya. Nah, bahasa juga memiliki keistimewaan, teman-teman, yaitu keistimewaan bahasa yang pertama sebagai menggunakan jalur vokal auditif. Keistimewaan bahasa yang kedua yaitu bahasa dapat tersiar ke segala arah, teman-teman. Yang ketiga, lambang bunyi yang berupa bunyi itu cepat hilang setelah diucapkan. Keistimewaan yang keempat, partisipan dalam komunikasi bahasa dapat saling berkomunikasi. Keistimewaan yang kelima, lambang-lambang bunyi dalam komunikasi bermakna pada hal-hal tertentu. Keistimewaan yang ketujuh, teman-teman, rujukan atau konteks yang tengah dibicarakan dalam bahasa itu tidak harus selalu ada pada tempat dan waktu terkini. Bisa juga waktu-waktu sebelumnya atau waktu-waktu tahun yang lalu, teman-teman. Yang kedelapan, bahasa bersifat terbuka. Dan yang kesembilan, bahasa dapat digunakan untuk menyatakan hal yang benar ataupun salah. Dan yang kesepuluh, yaitu bahasa dapat digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Baik, teman-teman, sekian saja presentasi dari saya. Jika ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.